Kali ini Pichel akan review sebuah laptop yang slim, premium, namun memiliki performa yang gak main-main dengan adanya kartu grafis dari Nvidia dan juga prosesor dari Intel Gen 10. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini kita akan review sebuah laptop dari Acer, yaitu Acer Aspire 5 dengan kode A51452. Laptop ini merupakan laptop premium dengan kemampuan yang gak main-main dan juga menawarkan tampilan yang elegan dan juga premium. Dan untuk model yang kita akan review kali ini tuh memiliki spesifikasi sebagai berikut. Yang pertama adalah prosesor dari Intel Core i7 10510U, RAM 8GB DDR4, storage NVMe 128GB dan hard disk 1TB 5400 RPM. Dan juga ada dual GPU Intel UHD 620 dan juga Nvidia MX 250. Dan ada layar 14 inci dengan resolusi Full HD. Secara desain, Acer Aspire 5 A514 ini tuh terlihat premium banget. Saya mayoritas menggunakan bahan plastik ya di sekujur bodinya, namun di bagian panel depan sini tuh dia mempergunakan bahan aluminium. Dan warnanya merupakan warna silver juga. Dengan warna silver dan juga hitam ini menambah kesan elegan dari desainnya. Warna hitam ada di bagian bezel bagian layarnya, dan juga selebihnya ini sisanya berwarna silver. Di bagian panel depannya ini terdapat sebuah logo Acer yang berada di tengah-tengah berwarna silver, dan di bagian atasnya ini ada motif kayak garis kiri dan kanan. Sisanya desainnya ini cukup plain, ya cukup standar aja di sekujur bodinya. Walaupun bahannya dari plastik untuk area sekitar keyboard, namun flexnya ini nggak berasa banget. Ya kalau kalian pencet begini, flexnya tuh nggak berasa. Dan juga untuk daerah layarnya di sekitarnya ini tidak terdapat flex. Namun kalau misalnya kalian ada di tengah-tengah tuh kalau kalian pencet ya pasti ada flex, tapi cuma sedikit aja. Logo Acer terdapat di dua tempat, yaitu di pertama di bagian panel depan sini, dan juga kemudian kedua di bagian bezel bawah sini yang berwarna silver. Dan kemudian untuk urusan engsel, posisi engselnya ini berada di bagian tengah dan dia ditutupi oleh material plastik. Engsel ini terdapat tulisan Aspire di bagian bawah sehingga kalau misalnya kita gabungkan akan ada tulisan Acer Aspire gitu. Ketahanan engsel ini cukup baik dan juga kokoh untuk menopang layarnya, dan untuk tingkat kemiringan layarnya ini bisa spesial banget karena dia bisa mencapai 180 derajat. Secara total dimensi laptop ini adalah 33 x 24 cm dan memiliki ketebalan 1,8 cm dan total beratnya yaitu 1,7 kg. Relatif cukup ringan banget sih ini laptop. Sekarang beralih ke I/O port, Acer Aspire 5 ini memiliki port yang lumayan memadai. Di sisi sebelah kiri ini terdapat port charger, 1 buah gigabit Ethernet, 1 port HDMI, 2 port USB 3.1 Gen 1 tipe A, di mana ini satunya memiliki fitur charging device walaupun laptopnya dalam kondisi mati. Terakhir ada USB 3.1 Gen 1 tipe C. Kemudian untuk I/O port di bagian kanan, laptop itu ada Kensington lock, 2 buah indikator yaitu untuk power dan charging. Terakhir ada port USB 2.0 tipe A dan juga ada combo audio jack. Sekarang kita beralih ke sektor layar. Acer Aspire 5 A51452 ini memiliki layar 14 inci dengan panel IPS dan matte finish. Resolusi layarnya ini sendiri sudah Full HD dengan maksimum refresh rate 60 Hz. Soal color coverage, layar IPS panelnya ini memiliki color gamut hingga 100% sRGB, sehingga menjadi nilai tersendiri terutama buat teman-teman sekalian yang fokusnya di dunia editing, ataupun mau mengkonsumsi konten, video, ataupun gambar dengan tampilan yang lebih cerah dan lebih real. Secara kualitas dan tingkat kecerahannya ini layarnya cukup baik dan cerah untuk penggunaan di tempat terang, dan dengan layar 14 inci dan resolusi Full HD membuat layarnya berasa tajam banget, dan enak untuk dipergunakan mulai browsing reguler, hingga editing, ataupun gaming. Untuk bezel layarnya ini cukup tipis, di mana di bagian kiri dan kanan ini memiliki bezel sebesar 0,7 cm, tetapi bezel atasnya ini cukup tebal berada di 1,6 cm, dan bezel bawahnya berada di 2,9 cm. Bezel bagian atas sebenarnya kalau bisa lebih kecil lagi dan juga bezel bagian bawahnya sebenarnya cakep banget nih. Kemudian untuk urusan input device, keyboard dari Acer Aspire 5 A51452 ini memiliki tipe chiclet, dan material keyboardnya ini cukup lembut dan berwarna hitam dengan font berwarna putih. Travelnya cukup pendek dan memiliki feedback yang enak untuk ngetik ataupun untuk gaming. Seperti biasa, untuk ukuran tombol panahnya ini slim banget dan juga ditambahkan keribetannya dengan ada page up dan page down. Sehingga kalau misalnya kalian yang memiliki jari yang besar, maka akan ada peluang kepencet tombol-tombol yang lain, ini semakin besar lagi peluangnya. Untuk keyboardnya sendiri tuh sudah memiliki backlight berwarna putih dengan 2 tingkat kecerahan, sehingga akan memudahkan kalian terutama yang sering mempergunakan laptop di area gelap
ataupun di malam hari. Nah, secara default untuk tombol F1 hingga tombol F12 ini menjadi mode media, sehingga buat Pichel agak sedikit nggak nyaman, nggak terlalu terbiasa, apalagi kalau pakai kerja kayak Word ataupun Excel. Dan untuk mengubah modenya menjadi mode function biasa F1 sampai F12, kita bisa masuk ke BIOS dan itu ada setting untuk mengembalikan fungsi ke originalnya. Tapi itu semua tergantung dengan preferensi kalian. Di bagian touchpad ini memiliki material yang sama dengan bodinya, tampilan warnanya juga sama, dan memiliki finish yang lebih licin dibandingkan dengan bodinya. Kalau bodinya ini agak sedikit lebih kesat, tapi kalau finish yang untuk di touchpadnya ini jauh lebih licin. Dengan dimensi 10,5 cm dikali 6,5 cm, ini nggak ada masalah, dimensinya cukup proporsional, dan juga untuk penggunaan multi-gesture-nya juga cukup normal. Dan buat kalian yang lebih nyaman tanpa touchpad, bisa menonaktifkannya dengan cara mematikan via shortcut, yaitu Fn F7. Oke, sekarang kita akan beralih kepada performa. Laptop ini tuh dipersenjatai oleh prosesor terbaru dari Intel, yaitu Intel Core i7-10510U dengan frekuensi dasar 2,3 GHz dan bisa max turbo hingga 4,9 GHz. Secara core ini tuh memiliki 4 inti fisik dan juga masing-masing memiliki inti virtual, sehingga total core-nya tuh ada 8 core. Prosesornya ini merupakan prosesor terbaru dari Intel dengan generasi 10 dan ini merupakan tipe U ataupun ultra low voltage, sehingga dia memiliki TDP yang rendah yaitu 15 watt, dan ini juga akan berpengaruh kepada performanya yang lebih berorientasi kepada penggunaan daya yang lebih hemat. Untuk kita ngetes performanya, kita akan tes menggunakan Cinebench R20, dan laptop ini berhasil mendapatkan skor sebesar 1142 poin, dan ini merupakan beberapa komparasi dengan beberapa laptop yang Pichel pernah review. Pichel juga jalanin tes rendering BMW di Blender, dan laptop ini berhasil menyelesaikan full satu frame dalam waktu 12 menit 53 detik. Nah, ini juga Pichel cantumkan beberapa perbandingan dari device yang Pichel pernah review. Selanjutnya, Pichel menjalankan benchmark yaitu PC Mark 10 dan mendapatkan skor 5.528 untuk Essential, 6.357 untuk Productivity, dan 2.311 untuk Digital Content Creation. Cara rata-rata ini ada di 3.104, dan juga Pichel cantumkan beberapa perbandingan dengan device yang Pichel pernah review. Sekarang kita akan fokus kepada gaming, di mana laptop ini memiliki dual GPU, yaitu Intel UHD 620 grafik, dan juga ada discrete dari Nvidia yaitu MX250. Dan RAM atau VRAM dari MX250 ini sebesar 2 GB dengan interface PCIe 3 X4. Pichel menjalankan benchmark yaitu 3D Mark Time Spy, dan hasilnya untuk CPU berada di 2409 dan untuk grafik ada di 990. Secara skor rata-rata 3D Mark ini berada di skor 1085. Dan Pichel juga cantumkan beberapa perbandingan dengan device yang lain. Oke, sekarang kita akan coba tes main game. Yang pertama kali kita akan coba main game yaitu GTA 5 dengan resolusi natif yaitu Full HD dan setting medium, maka bisa mendapatkan rata-rata frame rate di 32 fps. Dengan max rata-rata di 54 dan juga min-nya di 16 fps. Selanjutnya untuk game FIFA 19 dengan resolusi Full HD dan setting Ultra, maka bisa mendapatkan rata-rata frame rate 44 fps, dan maksimum 60 fps dan minimum 31 fps. Untuk game PUBG Lite dengan resolusi Full HD dan setting paling tinggi, maka bisa mendapatkan rata-rata frame rate di 72 frame rate per second dengan maksimum 96 fps dan minimum 41 fps. Selanjutnya untuk game Need for Speed Heat dengan resolusi Full HD dan setting paling rendah, maka ini bisa mendapatkan rata-rata frame rate 18 fps dengan maksimum 32 fps dan minimum 2 fps. Selanjutnya untuk game Rise of the Tomb Raider dengan resolusi Full HD dan setting high, maka bisa mendapatkan rata-rata frame rate 28 fps dengan maksimum 47 fps dan minimum 15 fps. Terakhir untuk game The Witcher 3 Wild Hunt dengan resolusi Full HD dan setting high, maka bisa mendapatkan rata-rata frame rate 18 fps dengan maksimum 21 fps dan minimum 14 fps. Jadi kalau kalian bisa lihat bahwa untuk urusan gaming ini lebih powerful dengan adanya discrete graphic dari Nvidia. Dan memang selama Pichel menjalankan game gitu, ini terlihat banget potensi dari Nvidia MX250. Kebanyakan kalau Pichel lihat di urusan gaming begini, bottleneck-nya sebenarnya udah ada di CPU karena utilization-nya kebanyakan berada di 100%. Pada saat menjalankan benchmark dan juga gaming, temperatur dari CPU-nya ini berada di maksimum 78 derajat Celcius, dengan ambient temperatur di ruangan ini tuh 26 derajat Celcius. Namun untuk rata-rata temperatur di laptop ini tuh berada di sekitar 36 derajat Celcius. Untuk urusan audio dari laptop Acer Aspire 5 ini dihasilkan dari dua buah speaker yang terletak di bagian kiri dan juga bagian kanan laptop, yang berada di bawah dari laptop ini. Audio yang dihasilkan dari Acer Aspire 5 A51452 ini tergolong cukup keras
dengan tingkat suara rata-rata 99 desibel dan maksimumnya berada di 104,8 desibel. Laptop ini juga sudah dilengkapi dengan webcam yang memiliki resolusi 720p yang terletak di bagian bezel atas. Nah, untuk baterai, laptop ini memiliki baterai sebesar 48.000 mAh. Secara ketahanan baterainya ini tergolong cukup baik ya, dengan full load ya berada di sekitar 2 jam hingga 2 jam 20 menit. Dan untuk skenario maksimal dengan brightness paling rendah ini bisa sampai 14 jam. Tapi kalau misalnya kita pakai browsing ataupun YouTube sekali-sekali di brightness menengah, maka bisa 5-8 jam. Untuk proses charging sendiri dari kosong hingga penuh membutuhkan waktu 1 jam 44 menit. Selanjutnya untuk urusan upgrade, seperti biasa kita akan buka panel bagian bawahnya untuk kita bisa lihat apa aja sih yang bisa di-upgrade dari Acer Aspire 5 ini. Pertama kali untuk urusan storage, saat ini sudah ada hard disk 2,5 inci 1 TB 5400 RPM dengan interface SATA. Dan pilihannya ya paling kita bisa tinggal upgrade ke 2 TB kalau misalnya mau. Dan satu lagi kita ada slot NVMe sebesar 128GB saat ini, yaitu tipe 2280. Sehingga kalau mau upgrade bisa ganti ke 1-2 TB ya, walaupun harganya memang mahal banget, tapi itu juga tergantung dengan budget kalian. Kemudian di RAM-nya ini hanya ada satu slot RAM saja yang sudah terisi 4GB, karena 4GB-nya lagi nih sekali lagi integrated di motherboard-nya. Dan ini menjadi concern Pichel ya, karena makin lama kalau kalian lihat video-video Pichel, makin banyak laptop yang jenis kayak begini. Ya, jadi kalau kalian cuma isi 16GB RAM-nya, makanya maksimumnya ada di 20GB. Dan untuk RAM-nya sendiri yang terpasang ini berada di 3200 MHz. Overall, menurut pendapat pribadi Pichel, laptop Acer Aspire 5 A51452 ini merupakan salah satu laptop yang cukup mengagetkan ya secara pribadi bagi Pichel. Secara tampilan luarnya begitu kalem, ya, nggak ada desain yang berasa mencolok, dia kelihatan premium, ya, tapi nggak terlalu mencolok-mencolok banget. Namun ini punya power yang baik banget, terutama untuk penggunaan sehari-hari. Ya, dia bentuknya juga slim banget, gitu ya. Kalian bisa lihat, dia bentuknya slim banget, tapi kalau misalnya kalian pakai untuk diajak main game ataupun editing-editing berat, ini masih bisa untuk kalian jalankan. Ini salah satunya dibantu dengan prosesor terbaru dari Intel, yaitu Intel generasi ke-10, 10510U, dan juga dibantu dengan kartu grafis dari Nvidia yaitu Nvidia MX250, menjadikan kombinasi yang powerful antara CPU dan juga GPU. Laptop ini dibanderol dengan harga 11.999.000 dan jika dibandingkan dengan performa yang ditawarkan sih ini worth it banget ya. Dan ditambah lagi agar produktivitas kita tuh bisa meningkat, Acer tuh memberikan penawaran menarik buat kalian yang akan membeli Acer Aspire 5 ini. Dimana kalau kalian beli laptop ini, kalian akan langsung mendapatkan Office Home and Student 2019 yang harganya tuh sekitar 1,8 juta. Jadi worth it banget, bayangin kalian bisa dapat gratis 1,8 juta paket Office. Dan kalau misalnya untuk laptop dengan spek yang Pichel pakai saat ini, ada beberapa catatan, yaitu yang pertama, kalau misalnya kalian pakai ini, kalau pribadi Pichel pasti langsung ganti NVMe-nya minimal ke 512GB atau enggak 256. Ya, tergantung budget, agar biar lega dan kalian bisa nyimpen beberapa aplikasi-aplikasi di C-nya, contohnya kayak Photoshop atau mungkin Corel atau aplikasi-aplikasi yang memang kalian butuhkan cepat, itu kalian bisa install di C. Dan juga kemudian kedua, untuk RAM-nya sendiri wajib kalian upgrade minimal tambahin 16GB sehingga totalnya jadi 20GB. Dan kalau misalnya kita udah upgrade RAM-nya dan juga udah upgrade storage-nya, ini harusnya performanya akan bisa lebih maksimal dan juga lebih optimal lagi. Jadi paling itu aja review dari Pichel kali ini terkait dengan laptop Acer Aspire 5 A51452. Buat kalian berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, kalian bisa cek di kolom description yang Pichel akan cantumkan di bawah. Dan buat kalian yang sudah menonton dan sukakan video ini, pastikan kalian untuk hit like dan juga kalian share kepada teman-teman kalian. Tapi kalau misalnya kalian nggak suka, kalian bisa langsung dislike video ini. Kalian juga bisa pertimbangkan untuk subscribe kepada channel Pichel agar bisa mendapatkan informasi-informasi mengenai video Pichel berikutnya. Jadi itu dia video dari Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye.